Halo teman-teman, selamat sore, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Saya atas nama Grisia Pabuke dengan NIRIM 202020218169 akan mempresentasikan terkait tugas ujian akhir semester dari mata kuliah gender, dan saya akan membahas materi terkait gender, feminisme radikal, dan juga liberal. Jadi jangan kemana-mana, selamat menyaksikan materinya, terima kasih. Jadi teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa lewat video ini saya akan mempresentasikan, memaparkan materi terkait gender, feminisme radikal, dan juga feminisme liberal. Yang pertama yang akan saya jelaskan ialah terkait materi feminisme liberal. Jadi feminisme liberal ini adalah salah satu aliran dalam gerakan feminis yang lebih berfokus pada pencapaian dan kesetaraan gender melalui reformasi hukum dan perubahan kebijakan. Feminisme ini berbeda dengan feminisme radikal yang lebih menekankan pada perubahan struktural yang mendalam. Feminisme liberal ini lebih berupaya untuk bagaimana mengintegrasikan perempuan ke dalam sistem yang ada, berusaha untuk bagaimana kemudian perempuan juga bisa dilihat tidak lagi didiskriminasi, menghilangkan yang namanya diskriminasi dan sebuah ketidakadilan yang dilakukan kepada perempuan. Terkait bagaimana sejarah singkat dan konteksnya feminisme ini, feminisme liberal ini muncul pada abad ke-19, sekitar abad ke-19, dan kemudian mulai berkembang pesat pada sekitar pertengahan abad ke-20. Adapun tokoh-tokoh yang penting seperti ada yang bernama Mary Wollstonecraft, ada John Stuart Mill, dan kalau saya tidak salah juga ada Betty Friedan yang merupakan nama-nama yang saya sampaikan itu merupakan beberapa pelopor yang kemudian hadir untuk menekankan pentingnya sebuah pendidikan, hak suara, dan kesetaraan dalam konteks masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi tidak hanya pada berfokus pada seseorang, berfokus pada instansi itu, tapi meluas termasuk kepada perempuan. Gerakan ini seringkali berfokus pada hak-hak individual dan berusaha untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum terkhusus bagi kaum yang termarginalkan itu, ya, atau kepada perempuan. Adapun teori dan pemikiran, yang pertama mau menghadirkan yang namanya kesetaraan hukum. Feminisme liberal ini menekankan perlunya kesetaraan hukum sebagai kekuatan atau fondasi untuk mencapai kesetaraan gender, dan ini mencakup advokasi untuk hak suara, hak atas pendidikan, bagaimana supaya perempuan bisa sekolah, bagaimana supaya perempuan juga bisa mendapatkan lowongan pekerjaan, bisa bekerja, dan perlindungan, adanya perlindungan dari diskriminasi di tempat kerja kepada perempuan secara khusus. Dan dari poin pertama ini tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa perempuan memiliki peluang, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan yang sama seperti laki-laki. Jadi bukan hanya laki-laki yang bisa bekerja, bisa bersekolah, tetapi lewat ini perempuan bisa juga kembali untuk dibangkitkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga mendapatkan pendidikan, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua terkait
terkait hak individu. Pendekatan ini sangat menghargai hak-hak individu dan kebebasan pribadi. Feminisme liberal ini sangat percaya bahwa setiap individu liberal, termasuk perempuan, harus memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Ini berarti mau mendorong mengadvokasi nasibnya, kebebasan reproduksi, memilih karirnya sendiri, dan hak untuk bisa berpartisipasi dalam kehidupan politik, bukan cuma laki-laki. Kemudian yang mau ditekankan yang ketiga ialah pendidikan dan kesadaran. Feminisme liberal juga mau hadir untuk menekankan pentingnya pendidikan sebagai jalan, sebagai acuan untuk pemberdayaan. Pendidikan dianggap sebagai kunci untuk mengubah pandangan masyarakat tentang perempuan dan untuk memberi perempuan keterampilan yang kira-kira bisa dikatakan diperlukan untuk bersaing di dunia kerja dan bisa berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan di mana mereka berada atau di lingkungan masyarakat yang mereka tempati. Kemudian yang poin yang keempat terkait reformasi sosial. Ada beberapa ahli-ahli yang menentang sistem yang ada, dan feminisme liberal ini juga mau melakukan yang namanya reformasi. Jadi feminisme liberal ini juga cenderung untuk melakukan yang namanya reformasi. Ini juga adalah bagian perubahan dalam kebijakan publik atau banyak orang, undang-undang ketenaga kerjaan dan aturan yang mendukung kesetaraan gender, seperti misalnya yang bagi perempuan adanya cuti melahirkan, perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, dan juga termasuk akses terhadap layanan kesehatan. Kemudian teman-teman, di sini juga saya akan memaparkan terkait bagaimana strategi perjuangan. Feminisme liberal menggunakan berbagai cara, berbagai strategi untuk mencapai tujuannya. Jadi kemudian feminisme liberal ini menggunakan berbagai strategi perjuangan supaya apa yang di awal yang menjadi tujuannya bisa terpenuhi. Jadi salah satunya itu terkait advokasi kebijakan. Ini mendorong pembuatan undang-undang yang mendukung kesetaraan gender serta melobi pemerintah untuk menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan yang adil, seadil-adilnya. Kemudian pendidikan dan kampanye kesadaran. Ini terkait bagaimana feminisme ini mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran, pentingnya kesadaran tentang masalah-masalah atau isu-isu gender, dan yang paling pentingnya kesetaraan di masyarakat. Itu yang mau usaha itu yang mesti dikembangkan. Kemudian berikutnya yang keempat terkait pembentukan organisasi. Mendirikan berbagai organisasi yang bertujuan untuk mendukung hak-hak perempuan dan juga mempromosikan kesetaraan gender. Jadi sekali lagi ini mau
bagaimana supaya kesetaraan gender itu bisa diterapkan. Jadi dari awal materi tadi saya sudah sering kali mengucapkan kata kesetaraan gender karena memang ini tujuan utama bagaimana supaya perempuan dan laki-laki itu disetarakan. Jadi tidak ada lagi yang mau mengatakan bahwa hanya laki-laki yang bisa seperti itu, tetapi juga perempuan bisa mengambil peran. Kemudian ada kritik terkait feminisme liberal ini. Jadi meskipun feminisme liberal telah mencapai banyak kemajuan, tujuannya baik, namun gerakan ini juga ternyata kadang-kadang menghadapi berbagai kritik, dan salah satu kritik yang dihadapi ialah adanya kurangnya analisis struktural. Beberapa feminis radikal dan kritik sosial menganggap bahwa feminisme liberal ini dia hanya terlalu fokus pada perubahan individu dan yang terkait dengan hukum tanpa melihat atau memperhatikan akar masalah yang lebih dalam. Jadi ada kritikan bahwa feminisme ini hanya berada di atas saja, tidak lebih masuk ke dalam fokus masalah, tidak menggali lebih dalam seperti patriarki dan juga ketidakadilan ekonomi. Kemudian yang kedua ialah akomodasi terhadap status quo. Jadi ada pandangan bahwa feminisme liberal juga seringkali mengakomodasi sistem yang ada, ahli-ahli atau bisa dikatakan menentangnya. Kritikus berargumen bahwa pendekatan ini dapat memperkuat struktur yang menindas tanpa melakukan perubahan yang signifikan. Kemudian materi yang kedua terkait feminisme radikal. Jadi feminisme radikal ini adalah aliran dalam gerakan feminis yang menekankan analisis mendalam bagaimana tentang terkait penindasan perempuan dan bagaimana sistem patriarki mengambil peran. Kemudian pendekatan ini berfokus pada penyebab ketidaksetaraan gender yang dianggap bersumber dari struktur sosial dan budaya yang mendominasi perempuan. Terkait sejarah dan konteksnya, feminisme radikal ini muncul sekitar tahun 1960-an dan juga 1970-an sekitar itu, sebagai respon terhadap feminisme liberal yang dianggap tidak cukup mendalam dalam menangani isu-isu sistematik. Tokoh-tokoh pentingnya itu terkait feminisme ini ada Andrea Dworkin dan lain sebagainya. Jadi mereka ini berpendapat bahwa ketidakadilan gender bukan hanya masalah hukum atau akses, tetapi juga terkait bagaimana dengan nilai-nilai, budaya, dan praktek sehari-hari. Ada selanjutnya bagaimana teori dan pemikiran. Yang pertama, patriarki sebagai sistem penindasan. Teman-teman feminisme radikal melihat patriarki itu sebagai sistem kekuasaan yang lebih mendominasi perempuan melalui berbagai cara. Salah satunya terkait kekerasan, kontrol seksual, dan eksklusi dari ruang publik. Dalam pandangan ini, patriarki tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan, tetapi juga mau menormalkan perilaku yang merugikan
perempuan itu. Kemudian reproduksi dan seksualitas. Feminisme radikal menekankan pentingnya kontrol atas reproduksi dan seksualitas perempuan. Mereka berargumen bahwa tubuh perempuan seringkali menjadi arena perjuangan di mana hak-hak reproduksi seperti akses terhadap kontrasepsi dan aborsi merupakan isu utama. Itu merupakan isu yang paling utama. Konsep ini juga mencakup kritik terhadap pornografi dan prostitusi yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Yang ketiga, solidaritas dan pengalaman bersama. Salah satu elemen penting dalam feminisme radikal adalah solidaritas antar perempuan. Mereka berpendapat atau para perempuan berpendapat bahwa pengalaman penindasan perempuan memiliki kesamaan yang mendalam, meskipun ada perbedaan dalam ras, perbedaan dalam kelas, dan latar belakang budaya. Ini menekankan perlunya suara dan pengalaman perempuan dari berbagai latar belakang dalam memperjuangkan hak mereka. Harus dilihat dari berbagai pandangan. Kemudian adapun kritik terhadap feminisme radikal ini, walaupun juga feminisme ini memiliki pengaruh yang nyata, yang signifikan, tapi juga tetap menghadapi berbagai kritikan atau tantangan. Beberapa kritikus kemudian berpendapat bahwa pendekatan ini terlalu eksklusif, mengabaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan dari latar belakang berbeda, termasuk perempuan kulit berwarna dan perempuan dari kelas pekerja. Dan tidak hanya itu, ada kekhawatiran bahwa fokus yang kuat pada patriarki dapat menyebabkan pengabaian terhadap masalah-masalah lain seperti rasisme dan kelas. Kemudian adapun relevansi dan perkembangan terkini dalam konteks modern, feminisme radikal masih relevan dengan munculnya masalah-masalah baru seperti perdagangan manusia, kekerasan berbasis gender, dan juga dampak dari teknologi terhadap perempuan. Aktivitas feminis radikal terus berupaya berjuang untuk membongkar struktur kekuasaan yang ada dan menentang norma-norma sosial yang merugikan. Dan kemudian dari penjelasan saya di atas, saya mau menyimpulkan bahwa feminisme radikal ini memberikan pandangan yang kuat dan mendalam tentang penindasan perempuan dengan menjadikan fokus pada patriarki dan perjuangan kolektif. Feminisme radikal mau mengajak semua perempuan untuk memahami, mengerti, dan melawan struktur yang menghambat kebebasan dan kesetaraan. Meskipun menghadapi kritik, tapi gerakan ini juga menjadi pendorong penting dalam diskusi tentang gender dan keadilan sosial. Jadi demikianlah hasil pemaparan materi saya terkait gender feminisme radikal dan liberal. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan dan rahayu. Sampai jumpa. Terima kasih.